Episode 1456-1460. Bab 1456, Kesalahpahaman yang tidak disengaja. Zuan merasa bersemangat. Dia selalu penasaran di mana jiwa Daji, Moshi, dan para Valkyrie lainnya berada. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk melengkapi jiwa mereka, tetapi tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk memperbaiki jiwa Moshi. Namun, Moshi sudah memutuskan hubungannya. Apakah dia akan sembuh atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Zuan merasa hatinya berkedut saat memikirkannya. Itu benar-benar sangat menyakitkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bekerja sama untuk menangkapnya? Tanya Yun Jianyu. Meskipun dia merasa sangat senang melihatnya, menderita kehilangan seperti itu dan hanya menerimanya bukanlah gayanya. Dia sudah memperlakukan Zuan sebagai salah satu dirinya sendiri, jadi dia secara alami merasakan hal yang sama seolah-olah itu terjadi padanya. Novel terbaru di cover dari NOV.com. Yan Suehen ragu sejenak. Bagaimanapun, situasi saat ini berarti cintanya lebih padat dari emas tidak akan pernah hancur. Namun, hancur atau tidaknya itu tidak lagi menjadi masalah besar. Apapun itu, aku akan kembali ke Sekte Giok Putih dan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Zuan terdiam sesaat, kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kultivasinya terlalu tinggi. Bahkan jika kita mengabaikannya, aku tidak punya cara untuk mendengarkan dan membatalkan kontrak kita. Yu Yanluo tercengang. Apakah ada orang lain di kelompok kita yang terkena kutukan? Saat melihat tatapan mematikan Yan Suehen, Zuan segera menguap untuk menyembunyikan ekspresi bersalahnya sebelum berkata, mari kita pikirkan cara untuk menemukan pria bernama Yiyin itu terlebih dahulu. Benar saja, perhatian Yu Yanluo teralih. Dia bertanya, kami bahkan tidak tahu siapa Yiyin. Kemana kita akan mencarinya? Sebenarnya aku tahu sedikit tentang Yiyin, Zuan memulai. Saat kelompok itu meninggalkan lembah, dia memberitahu orang lain apa yang dia ketahui tentang Yiyin. Moshi adalah seorang permaisuri dari periode terakhir peradaban kuno yang disebut Dinasti Xia. Ketika Dinasti Shang menggantikan Dinasti Xia, Yiyin adalah seorang menteri yang memberikan pelayanan yang luar biasa. Setelah itu, Zuan menyimpulkan, sayangnya, saya juga tidak tahu di mana menemukan Yiyin. Yang lain mengerutkan kening. Yu Yanluo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan kutukan bonekamu? Zuan terdiam beberapa saat. Kemudian, niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata, selama kita bisa menghadapi Kaisar Iblis di dunia ini, itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, jika penggunanya hilang, kutukan boneka pun tidak akan berarti lagi. Wanita ketiga itu terkejut. Reaksi pertama mereka adalah menganggap idenya keterlaluan, tetapi setelah memikirkannya, mereka merasa bahwa itu masuk akal. Lagi pula, Zuan bahkan telah menembak jatuh matahari Golden Crow di langit. Matahari-matahari itu dan si He jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis. Dia memiliki satu anak panah terakhir yang diberikan oleh Kaisar Langit, jadi membunuh Kaisar Iblis juga tidak akan menjadi masalah. Bau anggur yang kuat tiba-tiba tercium di udara. Mengapa ada anggur di sini? Seru Yun Jianyu, tercengang. Iklan oleh Pub Future. Zuan sangat gembira, katanya, jika ada anggur, itu berarti ada rumah di dekat sini. Kita harus mencari mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan, dan melihat apakah ada petunjuk tentang keberadaan Yiyin. Jika Moshi saja tidak tahu di mana pihak lain berada, maka kemungkinan orang lain mengetahui tentang Yiyin akan semakin kecil. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mencobanya. Jadi, kelompok itu mengikuti sumber bau itu. Tak lama kemudian, sebuah danau kecil muncul di hadapan mereka. Tidak ada desa atau semacamnya di dekatnya, mereka melihat sekeliling cukup lama sebelum akhirnya memastikan bahwa bau anggur itu memang berasal dari danau kecil itu. Apakah seluruh danau ini anggur? Zuan bertanya-tanya, mengulurkan tangan untuk menyentuh sedikit air karena terkejut. Siapa yang membuat keributan dan mengganggu waktu elegan bangsawan ini? Sebuah suara keras dan jelas berteriak, tampaknya tidak senang karena diganggu. Barulah kemudian kelompok itu menyadari bahwa ada seseorang yang berbaring di tengah danau. Ia ditutupi oleh daun teratai raksasa, itulah sebabnya mereka tidak memperhatikannya. Ia tampak seperti orang gemuk dengan perut bundar, menyerupai pria parubaya berdada besar dari dunia Zuan sebelumnya.
Namun, tubuh pria itu tidak penuh lemak, melainkan otot yang kuat. Mulia, Zuan mengulanginya, tercengang. Panggilan seperti itu sepertinya. Namun, Yu Yanluo lebih khawatir tentang kutukan boneka miliknya, jadi dia bertanya kepada pria itu, kakak laki-laki di sini, apakah kamu pernah mendengar tentang Yi Yin sebelumnya? Yan Suehen dan Yun Jianyu menghela napas dengan takjub. Suara Yu Yanluo benar-benar enak didengar. Pria mana di dunia ini yang bisa menolak pertanyaan darinya? Yi Yin, si gendut yang tadinya berbaring itu segera duduk. Tatapannya menjadi tajam saat dia bertanya, apakah kamu bertanya tentang Yi Yin? Yu Yanluo terkejut. Reaksi pria itu aneh. Namun, dia tetap menjawab, benar. Aku ingin tahu apakah kakak tahu kemana kita bisa pergi untuk menemukan Yi Yin. Si gendut itu menjawab, si brengsek Yi Yin yang menghancurkan seluruh negeri bangsawan ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Ekspresi Yu Yanluo berubah. Dia segera menyadari bahwa dia telah bertanya pada orang yang salah. Si gendut itu mengamati Yu Yanluo dan gadis-gadis lainnya. Tatapan serakah melintas di matanya saat dia berkata, benar-benar ada wanita secantik ini di dunia ini. Dan bukan hanya satu, tapi tiga. Haha, keberuntungan bangsawan ini sungguh bagus. Kalian semua bisa tinggal di belakang dan menemaniku. Ekspresi Yun Jianyu berubah dingin dan dia membentak, kau mencari kematian. Bagaimana dia bisa tahan? Cincin bulan sabitnya terbang di udara menuju leher si gendut. Si gendut mendengus. Dengan lambaian tangannya, air danau di sekitarnya melonjak, membentuk beberapa lapisan penghalang air. Bahkan cincin bulan sabit yang sangat tajam pun langsung memantul. Ekspresi orang lain berubah dan mereka berseru, bumi abadi. Si gendut berjalan melintasi permukaan danau, tubuhnya yang berat tidak tenggelam sama sekali. Ia berkata, bangsawan ini sudah tinggal di sini sendirian selama bertahun-tahun. Surga pasti merasa kasihan padaku, dan karena itu mengirimkan 3 wanita cantik kepadaku. Zuan segera berdiri melindungi ketiga wanita itu sambil berseru, kita harus lari. Iklan oleh Pub Future. Belum lama ini mereka semua bekerja sama untuk menembak jatuh matahari, jadi mereka telah menggunakan cukup banyak kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berada di puncak, mereka belum tentu dapat menang melawan makhluk abadi di bumi kecuali mereka menggunakan busur pembunuh matahari. Namun, menggunakannya sekarang akan sangat sia-sia. Ketika dia melihat betapa dekatnya Zuan dengan ketiga wanita itu, ekspresi si gendut menjadi gelap. Dia berkata, wanita cantik boleh tinggal, tetapi pria tidak perlu. Anda telah berhasil menghubungi Xia Jie untuk +444+444+444. Zuan terkejut dan khawatir saat melihat nama itu. Karena ada Mosi, tentu saja ada Xia Jie. Nanchao adalah tempat kedua orang itu dibuang setelah dinasti Sang mengambil alih dinasti Xia. Danau itu penuh dengan anggur. Mungkinkah itu bukti bahwa Xia Jie adalah penguasa yang tidak kompeten dan terobsesi dengan minuman keras? Saat Zuan tertegun, beberapa anak panah anggur yang dikelilingi aura mengerikan terbang ke arahnya. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dalam kondisinya saat ini. Untungnya, dia memiliki kemampuan Blue Molar, jadi dia beresonansi dengan elemen air dan dengan cepat menangkis anak panah yang datang. Menarik, kata Xia Jie dengan heran. Lalu, dia maju dengan senyum jahat. Zuan menggunakan Grand Gale untuk bergerak cepat. Yan Suehen dan yang lainnya telah melarikan diri lebih dulu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kita tidak dapat melarikan diri dari makhluk abadi di bumi. Jika kita bertahan dan bertarung, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami menyimpulkan bahwa melarikan diri seperti ini hanya akan membuat mereka dikejar satu persatu. Tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Mengapa Zuan membuat keputusan yang tidak bijaksana seperti itu? Kita akan menuju ke tempat Mo Si berada. Jawab Zuan, sudah punya rencana. Dia meraih ketiga wanita itu dan terus menggunakan Grand Gale untuk melarikan diri. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, mereka kembali ke lembah. Mosi menari dengan gembira di tengah sutra seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Ketika dia melihat bahwa hanya ada satu Mosi sekarang, Zuan menjadi putus asa. Mungkinkah? Mengapa kalian kembali begitu cepat? Mungkinkah kalian sudah menemukan Yi Yin? Mosi memperhatikan kelompok itu dan bertanya dengan bingung. Bentuknya saat ini sudah jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Matanya bahkan lebih cerdas dan cantik.
Zuan tidak sempat menjawab, karena Xia Jie berteriak marah dari belakang mereka. Dia tidak menyangka akan membiarkan beberapa semut lolos. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil menipu Xia Jie untuk plus 666 plus 666 plus 666. Ketika mendengar suara Xia Jie, wajah Mosi menjadi gelap. Dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Segera setelah debu menghilang, Xia Jie pun segera muncul. Ketika melihat Mosi, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku di sini bukan milikmu. Orang-orang ini telah menyinggungku, jadi jangan menghalangi jalanku." Mosi menatap Zuan dan berkata, "Karena kamu belum menemukan orang yang aku cari, maka kamu tidak ada hubungannya denganku." Dia jelas tidak bermaksud menyinggung Xia Jie karena kelompok Zuan. Yan Suehen dan yang lainnya merasakan sesuatu yang berat di perut mereka. Jadi, mereka berdua saling kenal. Terlebih lagi, Mosi telah menjelaskan bahwa dia hanya akan menonton. Itu berarti taktik Ah Zu telah gagal. Namun, Zuan hanya menjawab, "Siapa bilang aku tidak menemukannya? Bukankah dia Yi Yin?" Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Xia Jie, mengaktifkan skill, kartu nama panggilan, 1, mengubah namanya menjadi Yi Yin. Bab 1457, meninggalnya dermawan setelah mencapai tujuan. Ketiga wanita itu benar-benar bingung. Berdasarkan apa yang dikatakan si pembunuh tadi, dia jelas-jelas memiliki dendam yang besar terhadap Yi Yin. Bagaimana mungkin dia adalah Yi Yin? Namun, dalam beberapa saat, mereka mulai merasa bahwa hal itu masuk akal. Memang, orang ini adalah Yi Yin, seolah-olah mereka sudah mengetahuinya sejak lama. Mosi juga tercengang. Sebelumnya, tatapan yang dia berikan pada Xia Jie penuh dengan ketidaksabaran, tetapi setelah itu, ekspresinya berubah menjadi tidak menentu. Akhirnya, ekspresinya berubah menjadi kemarahan. Dia bertanya, "Yi Yin, kulihat kau akhirnya memutuskan untuk mengunjungiku setelah bertahun-tahun." Zuan merasa sedikit gugup saat pertama kali melihat reaksinya. Mengapa sepertinya ada sesuatu di antara mereka berdua? Dia menganggap langkahnya sangat cerdas, dan sekarang dia malah membuang kartu nama panggilan yang berharga. Itu adalah barang sekali pakai yang hilang begitu dia menggunakannya. Bagaimana jika mereka berdua benar-benar memiliki sesuatu? Namun, ketika dia melihat kemarahan di mata Mo Xie, dia merasa lega. Semua anggota barat ada di No Velby and Com. Sementara itu, Xia Jie tercengang. Dia menjawab, "Kamu memanggilku apa?" Ketika melihat reaksinya itu, Zuan menyadari bahwa kartu nama panggilan tersebut tampaknya hanya mengubah persepsi orang-orang di sekitar orang tersebut, tetapi tidak mengubah persepsi mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Namun, itu masuk akal. Jika itu dapat mengubah persepsi semua orang, bukankah pengguna juga akan tertipu? Nama yang biasa saja adalah satu hal, tetapi jika mereka menggunakan nama dan kecantikan yang luar biasa, pengguna belum tentu dapat menahan godaan untuk jatuh cinta pada targetnya. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat memikirkan hal itu. Alis Mosi berkedut saat dia bertanya, "Oh, seperti yang diharapkan dari tikus yang tidak berperasaan. Setelah sekian lama, kamu benar-benar melupakanku." Yu Yanluo dan wanita lainnya langsung tercengang. Mereka menatap Zuan dan bertanya, "Mereka, sepasang kekasih?" Zuan memberi isyarat, dan menarik mereka ke samping, lalu diam-diam menyaksikan drama itu berlangsung. "Tikus tak berperasaan," jawab Xia Jie, tercengang. Kemudian, dia menyadari apa yang telah terjadi dan menghentakkan kakinya dengan marah, melanjutkan, "Begitulah. Tidak heran semuanya tampak berjalan sempurna untuk dinasti Sang. Jadi kamu berkolusi dengan Yi Yin." Zuan terdiam sesaat menatap Xia Jie. Dari apa yang terlihat, Mosi telah menanam seluruh ladang hijau, satu, di atas kepalanya. Iklan oleh Pub Future. Mosi mengerutkan kening, jelas bingung dengan reaksinya. Dia menjawab, "Apakah Anda benar-benar menggambarkan hubungan kita seperti itu? Tidak heran kau meninggalkan kulitmu begitu kau mendapatkan apa yang kau inginkan." "Hubungan kita," ulang Xia Jie. Dia sangat marah hingga tertawa. "Kamu masih berani menyebutkan hubungan kita?" Zuan memasang ekspresi aneh. "Aku benar-benar heran, meskipun mereka berdua membicarakan hal yang sama sekali berbeda, mereka masih bisa mengobrol." Mosi tiba-tiba menghela napas ketika melihat reaksi itu, dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Tidak heran kau begitu tidak tahu terima kasih kepada temanmu saat itu. Kau tahu aku memanfaatkanmu." "Memanfaatkanku?"
Xia Jie mengulanginya sambil mengerutkan kening. Bagaimana kau memanfaatkanku? Mo Si menjawab, dulu, ketika Xia Jie menyerbu negara Si, klanku berjuang mati-matian untuk melawan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Negara Si menderita kekalahan demi kekalahan. Demi menyelamatkan negara, sebagai putri negara Si, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan diriku sendiri, menggunakan kebahagiaanku sendiri sebagai ganti kelangsungan hidup negaraku. Meskipun Xia Jie memperlakukanku dengan sangat baik, aku tahu itu hanya karena dia menginginkan kecantikanku. Bukan karena dia benar-benar menyukaiku sebagai seorang pria. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xia Jie sekarang. Benar saja, wajah pria itu terus berkedut karena marah. Namun, dia ingin mendengar kata-kata berikutnya juga, jadi dia menahannya tanpa mengatakan apapun. Mo Xie melanjutkan, aku menanggung semua penghinaan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah melupakan balas dendam. Namun, aku hanya seorang diri, jadi kekuatanku terbatas. Setidaknya, sampai aku bertemu denganmu di Luoshui. Dulu, kemampuanku merayu sudah sempurna, jadi memikat pemuda sepertimu bukanlah hal yang sulit. Kemudian, karena perbedaan status kita, kau tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, aku bisa menghubungi Cheng Tang melalui dirimu. Cheng Tang, tidak lain adalah raja pendiri dinasti Shang, orang yang telah menggulingkan dinasti Xia. Zuan telah mendengar tentang hal itu dari waktunya di penjara bawah tanah Yingsu. Namun, dia tidak tahu bahwa Mo Si sebenarnya juga merupakan bagian dari itu. Kami tetap berhubungan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kami berhasil menggulingkan Xia Jie, hahaha. Seru Mo Si, sedikit kebencian terpancar di matanya. Jelas bahwa dia masih menyimpan dendam tentang apa yang telah terjadi pada negaranya. Xia Jie tidak dapat menahannya lagi. Urat nadinya mulai berdesir saat dia berteriak, pelacur. Kau benar-benar pelacur. Mo Si menatapnya dan menjawab, aku tidak mengerti mengapa kau meninggalkan dermawanmu. Setelah aku membantu Cheng Tang menghancurkan dinasti Xia dan membangun dinasti Shang, mengapa dia tidak memulihkan reputasiku, dan malah membuang aku dan Xia Jie ke Nancao? Sekarang, akhirnya aku mengerti. Kau mungkin sudah tahu aku memanfaatkanmu sejak awal. Xia Jie meludah dengan marah, dasar wanita hina, kau tidak memilih untuk hidup dengan baik sebagai seorang permaisuri dan malah memilih untuk menggigit tangan yang memberimu makan. Pada akhirnya, kau malah dipermainkan. Betapa menggelikannya dirimu. Ekspresi Mo Si menjadi gelap dan dia berkata, aku memang memanfaatkanmu saat itu, tetapi aku tidak menyebabkan kerugian apapun padamu. Itu hanya pertukaran kepentingan. Aku bahkan tidak mencoba menyelesaikan masalah denganmu dan kau sudah mengutukku. Iklan oleh Pub Future, mengutukmu. Bangsawan ini ingin membunuhmu, dasar pelacur sialan. Seru Xia Jie. Dia tidak bisa menahan diri, dan menyerang dengan sangat ganas. Mulia, ulang Mo Si, tercengang. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Dia meludah, aku juga akan menyelesaikan masalah denganmu. Dengan lambaian tangan Mo Si, kain sutra yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Xia Jie dari segala arah seperti kupu-kupu yang hancur. Namun, dia tentu tahu itu tidak akan cukup untuk menghentikan lawannya. Sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya, melesat maju seperti naga perak saat menyerang berbagai organ vital Xia Jie. Yan Xuehen dan para wanita lainnya sangat terkejut. Seni tombak Mo Xie menari-nari dengan ganas dan kuat. Sulit dipercaya bahwa seorang wanita secantik itu menggunakan tombak dengan cara seperti itu. Yang terpenting, tombaknya tidak hanya bersemangat dan sembrono, tombaknya juga sangat indah. Bahkan mereka bisa mendapatkan banyak manfaat dari melihatnya. Zuan teringat bagaimana, saat dia menarik Mo Si, dia sudah menguasai jurus tombak. Saat itu, dia juga mampu menunjukkannya, tetapi karena tingkat keahliannya rendah, itu tidak terlalu berkesan. Sekarang setelah dia melihat jurus tombak yang sebenarnya dengan menggunakan seluruh jurus tombak, dia benar-benar terpesona. Zuan memikirkan tombak berujung api yang digunakannya. Cara kasarnya dalam menggunakannya benar-benar tampak seperti pertunjukan amatiran dibandingkan dengan keahlian Mo Si dalam menggunakan tombak. Dalam sekejap, Xia Jie dan Mo Si saling bertukar jurus yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Xia Jie mengeluarkan suara gemuruh. Ia memutuskan untuk tidak mundur lagi, seluruh tubuhnya membengkak seperti balon. Ia tadinya cukup gemuk, sekarang, ia menjadi lebih bulat. Ia membiarkan tombak itu mengenai lehernya.
Mosi mengerutkan kening saat menyadari tombaknya tidak dapat maju sedikitpun. Dia mendengus. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak itu berputar cepat, melesat maju seperti bor yang kuat. Saat itu, seringai jahat muncul di wajah Xia Jie. Dia melangkah maju, dan tombak itu langsung melengkung seperti busur besar. Kemudian, sedetik kemudian, tombak itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan suara retakan yang rapuh. Xia Jie mengambil kesempatan untuk mendekat, mencoba meraih lawannya. Ukuran tubuhnya sendiri tampaknya cukup untuk mencekik Mosi sampai mati. Namun, Mosi berbalik. Pinggangnya seperti ranting pohon willow yang tertiup angin, nyaris tak bisa menghindari cengkeraman itu. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Ambil tombak ini." Ketika Zuan menyadari bahwa Mosi sedikit lebih lemah dari Xia Jie, dia tahu dia harus menolongnya, dan melemparkan senjatanya. Mosi mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia menyadari bahwa itu adalah tombak dengan ujung yang menyala, kualitasnya jauh lebih baik daripada yang pernah dia gunakan sebelumnya. Mosi memutar tombak barunya beberapa kali. Kekuatan gerakannya meningkat cepat, cukup untuk menangkis Xia Jie yang mengejarnya. Dia menatap Zuan, anehnya dia merasa sedikit lebih dekat dengannya. Dia mengerutkan kening, rasanya seolah-olah perasaan itu berasal dari tubuhnya sendiri. Xia Jie tiba-tiba menatap Zuan dan berkata, "Dasar bocah nakal, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menolongnya?" Zuan tersenyum dan berkata, "Tuanku, kalau aku tidak menolongnya, apakah aku harus menolong bakso besar sepertimu?" Baik Xia Jie maupun Mosi meledak dalam amarah. Anda telah berhasil menghubungi Xia Jie untuk +444 +444 +444. Anda telah berhasil menipu Mosi untuk +444 +444 +444. 1. Hijau sama dengan suami yang diselingkuhi. Bab 1458, aku tidak keberatan dengan tuan yang tersebut. Mosi tahu Zuan sedang berbicara tentang boneka sebelumnya. Namun, sekarang setelah mereka bergabung menjadi satu, mereka sudah menjadi satu orang. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar berani mengaku sebagai tuanku. Semua cerita baru di N0VLB.com. Sementara itu, Xia Jie berpikir, istri bangsawan ini menjadi pelayanmu. Benar-benar tidak masuk akal. Oleh karena itu, mereka berdua berhenti berkelahi pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Zuan, seolah-olah mereka hendak mencabik-cabiknya. Namun, keduanya berhenti lagi karena sebuah busur merah tiba-tiba muncul di tangannya. Busur itu berputar dengan aura yang membuat hati mereka bergetar. Itu adalah aura kekuatan penghancur dunia. Tidak lama sebelumnya, mereka merasakan bahwa matahari jatuh dari langit justru karena kekuatan yang sama. Bagus sekali, kami minta maaf karena mengganggu Anda. Secara kebetulan keduanya mundur pada waktu yang sama. Zuan juga berkeringat dingin. Dia benar-benar telah menari-nari di sekitar gerbang neraka demi beberapa titik amarah. Kami tidak menaruh dendam pada kalian berdua. Kita hanya urusan kita sendiri, kata Zuan. Dia menunjuk ke arah Yun Jianyu dan wanita lainnya, dan mereka perlahan mundur ke kejauhan. Jelas bahwa Xia Jie dan Mosi tidak akan saling bertarung jika kelompok itu tetap hadir. Ketika mereka mundur ke tempat rahasia yang agak jauh, Yan Suehen bertanya dengan tenang, apakah mereka akan terus bertarung. Lagi pula, sekarang setelah keduanya melihat bahwa Zuan memiliki sesuatu yang dapat mengancam mereka, mereka tidak serta-merta memutuskan untuk bertarung sampai mati. Jika mereka tidak benar-benar kehilangan akal, mereka harus tahu bahwa mereka tidak dapat menempatkan diri mereka dalam situasi di mana pihak ketiga dapat mengambil segalanya dari mereka. Zuan berkata, jangan khawatir. Mereka saling membenci selama ribuan tahun. Terlebih lagi, dengan masalah Yiyin, tidak akan mudah bagi mereka untuk tetap rasional. Benar saja, mereka melihat Xia Jie dan Mosi tampak saling berdebat beberapa kali, lalu mulai bertarung lagi. Yu Yanluo sedikit khawatir, katanya, Mosi tampaknya sedikit lebih lemah dari Xia Jie. Tentu saja mereka lebih suka berpihak pada Mosi. Jangan khawatir, Mosi memang lebih lemah dari Xia Jie, tapi Xia Jie saat ini hanyalah jiwanya. Kekuatannya yang sesungguhnya tidak sebesar saat dia dalam kondisi terkuatnya. Sementara itu, Mosi baru saja menemukan tubuhnya. Ada juga tombak yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma, api di tombak itu tampaknya memiliki efek terbatas alami pada tubuh jiwa. Akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang saat pertempuran berlanjut,
kata Yun Jianyu sambil tersenyum tipis kepada Zuan. Seorang gadis kecil, tampaknya kamu mengeluarkan senjata kelas surga setiap kali bertemu wanita cantik. Kamu benar-benar banyak terlibat dalam mengejar gadis. Yan Suehen mulai panik dan berkata, omong kosong, aku ini, seniornya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dia berikan padaku sama seperti yang dia berikan pada orang lain? Sutra langit primal terasa seperti terbakar di pinggangnya saat dia berbicara. Dia bahkan bisa merasakan panas yang keluar darinya, meskipun jelas tidak panas. Orang tua, jawab Zuan sambil tersenyum ambigu. Apakah ada senior yang bersedia menjadi sarung bagi juniornya? Yun Jianyu mencibir dan berkata, jika bukan karena kamu cantik, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan memberikan sesuatu? Yu Yanluo mengangguk setuju. Ahzu memang hebat dalam banyak hal, tapi, dia agak terlalu pelin-pelan dalam hal percintaan. Yan Suehen mulai panik. Dia segera mengganti topik pembicaraan, berkata, jangan mengalihkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa, Yi Yin tampaknya ahli dalam semua jenis senjata? Ada beberapa kali tombak Mosi jelas-jelas akan melukainya, namun berhasil ditangkis oleh semacam kekuatan misterius. Karena kartu nama panggilannya itu, dia mengira Xia Jie adalah Yi Yin. Yun Jianyu mengangguk dan berkata, kau benar. Saya juga memperhatikan itu sebelumnya. Jika ini terlihat aneh, tetapi kenyataannya, dia nampaknya ahli menggunakan senjata apapun. Baik itu bunga, tanaman, pohon, atau bahkan sutra di sekitarnya, selain batu-batu di tanah, ia dapat memanfaatkannya dengan cerdik. Ketika melatih seseorang mencapai level yang cukup tinggi, bahkan bunga dan daun bisa menjadi senjata yang mematikan. Namun, itu biasanya mengacu pada situasi di mana terdapat perbedaan besar dalam berlatih. Jika kekuatan kedua belah pihak sama dan salah satu pihak menggunakan bunga atau daun untuk menyerang, itu tidak hanya tidak akan banyak membantu, tetapi juga akan menghabiskan energi mereka tanpa alasan. Namun, Xia Jie berbeda. Setiap barang biasa yang dimilikinya tampaknya menjadi senjata sejati, dan kekuatannya selalu dimaksimalkan. Setelah bertarung beberapa saat, Mosi mulai bertarung dengan hebat. Tiba-tiba, salah satu celahnya dimanfaatkan, saat Xia Jie menggunakan batu di belakangnya untuk menyerangnya di bagian tengah punggungnya. Aduh, Mosi merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan palu berat. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Yang lebih penting, tubuhnya terhuyung ke depan karena inersia. Senyum jahat terpancar di wajah Xia Jie. Dia bergegas untuk membunuhnya. Dia sudah sangat membenci wanita ini. Dia sudah sangat memanjakannya, namun dia malah menyimpan niat jahat dan menggulingkan seluruh negaranya. Itu satu hal, meskipun dia bisa mengerti sampai batas tertentu, karena itu adalah dendam yang berhubungan dengan keluarga dan negara. Namun, pelacur ini telah merayu pria lain. Siapa yang tahu berapa banyak hal memalukan yang telah dia lakukan? Sebagai penguasa suatu negara, bagaimana dia bisa mentolerir hal itu? Sedikit keputusasaan terpancar di wajah Mosi. Ia tidak menyangka akan mati secepat ini setelah mengambil jasanya. Ia bahkan tidak punya banyak waktu untuk merasa senang tentang hal itu. Namun, dia juga bukan orang yang mudah menyerah. Dia menggertakkan giginya dan mengacungkan tombaknya ke bagian vital Xia Jie. Bahkan jika dia mati, dia harus membayar harganya. Xia Jie mencibir saat melihatnya. Dia punya cukup kesempatan untuk menghindari serangan mematikannya bahkan setelah membunuh Mosie. Wanita ini adalah sekejam yang diduga. Dia ingin menyeretku bersamanya bahkan saat dia tahu dia akan mati. Dia baru saja ingin mengakhiri Mosie ketika dia tiba-tiba mendengar suara menjengkelkan yang memanggilnya. Apa yang kamu lihat? Aku sedang melihatmu, dasar brengsek. Xia Jie menjawab tanpa sadar, tidak mampu menahan dorongan itu. Kemudian, seluruh tubuhnya menegang, karena ia merasakan ketakutan dari dalam jiwanya. Itu sama seperti sebelumnya, itu adalah kekuatan yang telah menjatuhkan matahari. Pada saat itu, tombak Mosi yang berujung api menghantam kedua alis Xia Jie. Api itu langsung membakar seluruh tubuhnya, membakar jiwanya dengan rakus. Ah! Xia Jie menjerit dengan sedih. Dia menghantam tinjunya ke tubuh Mosi, dan Mosi pun terpental jauh seperti karung rusak. Namun, ia terhuyung-huyung dan bertarung di tempat, tombak api yang berujung masih tertanam di kepalanya. Tubuhnya mulai mengembang dan menyusut dengan cepat. Kemudian, dengan ledakan keras, ia meledak dengan kekuatan dahsyat. Hutan di sekitarnya hancur total,
meninggalkan kawah seukuran stadion sepak bola tempat Xia Jie berdiri. Zuan yang jauh dan yang lainnya dipaksa mundur oleh kekuatan besar itu. Mereka merasa ngeri. Apakah ini kekuatan kematian abadi di bumi? Jika mereka saja terinfeksi meski berada begitu jauh, bagaimana dengan Mo Si yang berada di pusat? Mo Si sudah berusaha keras untuk menghindarinya, tetapi ledakan itu meletus begitu cepat sehingga mustahil untuk menghindar. Gelombang kekuatan yang dahsyat itu melemparkannya ke udara seperti layang-layang yang talinya putus. Zuan segera berlari ke depan untuk menangkapnya. Bibir Yun Jianyu melengkung saat melihatnya, dan dia berkata, "Lihatlah pria ini. Dalam situasi seperti ini, dia selalu berlari paling cepat. Apakah kamu akan berputar beberapa kali sambil menggendongnya sebelum kamu turun?" Yan Suehen dan Yu Yanluo hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar merasakan makna di balik kata-kata itu. Zuan tentu saja tidak dalam suasana hati yang riang sehingga dia akan mengejar Mo Si. Dia hanya khawatir Valkyrie-nya akan mati di sini. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Dia melihat seluruh tubuh Mo Si penuh luka, dan auranya juga sangat lemah, seolah-olah dia akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja. Dia segera meminum beberapa ramuan untuk mengobatinya, tetapi tubuhnya tampak istimewa. Tidak ada reaksi yang sama terhadap obat itu. Dia terkejut. Kemudian, dia mengambil segenggam buah ki dan melemparkannya ke mulut Mo Si. Benar saja, buah ki langsung meleleh di mulutnya begitu saja. Sedikit kemerahan segera kembali ke wajahnya yang pucat pasi. Dengan begitu, Zuan segera membantu pulih dengan mentransfer energi. Beberapa saat kemudian, Mo Si mengerang dan perlahan terbangun. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat Zuan. Dia perlahan mengingat kejadian sebelumnya, dan akhirnya berkata, "Terima kasih. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Yan Suehen bertanya padanya saat dia dan wanita lainnya mendekat. Mereka tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Mo Si, karena Zuan masih memiliki kutukan boneka yang membutuhkan bantuannya untuk diselesaikan. "Sama sekali tidak bagus," kata Mo Si lemah. "Orang itu ingin menyeretku bersamanya dan telah menyebabkan jiwaku terluka parah. Aku mungkin harus tidur lama sebelum pulih." Zuan merasa menyesal. Jika dia tahu akan seperti itu, dia akan turun tangan lebih awal. Namun, jika dia terlibat terlalu dini, Mo Si dan Xia Jie belum tentu akan memulai pertengkaran. Tiba-tiba, Mo Si menempelkan jarinya ke dahi Zuan. Seberkas cahaya keemasan berkedip-kedip. "Apa yang kau lakukan?" seru para wanita itu, terdengar terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang saat ini. Mo Si berkata dengan tenang, "Aku hanya memenuhi janjiku padanya. Jiwaku akan tertidur. Jika tidak ada yang merawat tubuh ini, itu akan berbahaya. Pada akhirnya, aku hanya bisa mempercayainya." Saat ini jiwa dan raganya telah menyatu, dia tahu tentang apa yang telah terjadi antara dirinya dan Zuan. Dia tahu Zuan punya cara untuk membawanya ke tempat misterius. Itu akan jauh lebih aman, karena dia bisa tidur dengan tenang dan membiarkan jiwanya pulih. Zuan terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan mendapatkan kembali Valkyrie yang telah hilang, dia bahkan memiliki jiwa yang utuh. Meskipun dia akan tidur lama dan tidak bisa bertarung selama beberapa waktu, itu tidak masalah. Pokoknya, Millie juga selalu tidur, jadi dia sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Sejujurnya, jika Millie bangun dan bertemu Mo Si, kejadian seperti apa yang akan terjadi? Ketika melihat ekspresi bangga dan mulia dari wanita lain itu, Zuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya tidak keberatan dipanggil Tuan sekarang, tahu." Bab 1459, Bunuh Diri Sosial Mutlak. Yan Suehen dan wanita lainnya melirik Zuan. Pria ini terkadang benar-benar tidak bisa menutup mulutnya. Bahkan Zuan pun bersiap lari kapan saja untuk menghindari Mo Si yang tiba-tiba menyerangnya. Namun, yang mengejutkannya, Mo Si hanya menatapnya dan tiba-tiba berkata, sambil tersenyum manis, "Tuan Gelombang," suaranya sangat manis, cukup untuk membuat tubuh siapapun mati rasa. Zuan akhirnya mengerti mengapa Mo Si dikenal sebagai wanita penggoda pertama dalam sejarah Tiongkok. Tidak heran Xia Jie begitu memanjakannya hingga seluruh negerinya tamat. Dia benar-benar wanita yang memikat. Yan Suehen dan yang lainnya juga tidak menyangka akan terjadi perubahan mendadak ini. Mereka semua tercengang. Yun Jianyu bereaksi paling cepat. Dia menyeramkan dan berkata, "Satu lagi jago dalam pesonanya." Zuan juga tersadar dari lamunannya. Tanpa sadar,
dia mengulurkan tangannya untuk membelai dahi Moshi, dan bertanya, kamu tidak sakit, kan? Moshi menghindari kontak fisik dengannya. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, aku menerima tombakmu sebagai hadiah, dan kemudian kau menyelamatkan keabadian. Tidak akan terlalu jauh bagi yang satu ini untuk melayanimu seperti sapi atau kuda sebagai balasannya, jadi apa susahnya memanggilmu tuan? Sapi atau kuda? Ketiga wanita itu segera menatapnya dengan waspada. Menurutmu, apa yang benar-benar menurutmu akan kupercayai? Orang terakhir yang mempercayaimu sudah meninggal di sana. Dia terbatuk pelan dan berkata, ahem, sudahlah. Aku bukan orang mesum seperti Xia Jie, jadi kamu tidak perlu menggunakan benda ini padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu saat kamu sedang dalam masa pemulihan. Temukan cerita baru di novel.com. Terima kasih, Tuan, kata Moshi sambil tersenyum lebar. Jika Tuan ingin melakukan sesuatu yang aneh pada tubuh ini, Anda dapat membangunkannya. Saya akan melayani Anda dengan baik. Yan Suehen, Yu Yanluo, dan bahkan Yun Jianyu terdiam. Zuan tentu tahu bahwa wanita itu hanya berbohong, tetapi dia juga tahu bahwa yang paling dikhawatirkan wanita itu adalah keselamatannya saat tidur, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia berkata, aku tidak butuh kamu bekerja seperti sapi atau kuda. Anda hanya perlu membatalkan kutukan boneka itu. Aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu, jadi sebaiknya kamu tidak mengingkari janjimu. Iklan oleh Pub Future. Moshi ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk setuju dan berkata, tidak masalah. Itu hanya masalah sepele. Dari ingatannya tentang tubuh ini, pria ini masih baik dan memperlakukannya dengan baik. Dia adalah seseorang yang dapat dipercaya. Apapun itu, ia hanya akan menggunakannya untuk sementara waktu. Begitu dia pulih, dia dapat memutuskan kontrak jiwanya kapan saja. Namun, kutukan boneka akan mempersulitnya juga dengan menempatkannya dalam bahaya. Itulah mengapa dia setuju untuk menyingkirkannya. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka wanita itu akan begitu setuju kali ini. Melihat bahwa dia bersedia membatalkan kutukan boneka Zuan, ketiga wanita itu juga menjadi senang. Mereka tidak bertengkar tentang bagaimana dia mencoba merayu Zuan. Mereka melihat sepasang gunting berkilau yang terbuat dari cahaya yang terkondensasi di tangan Moshi, menggunting sesuatu ke arah Zuan. Sepertinya sesuatu yang tak terlihat telah dipotong dengan suara retakan yang keras. Di suatu tempat di kejauhan, Kaisar Iblis tiba-tiba tertegun. Ekspresinya menjadi sedikit tidak menyenangkan. Putra mahkota gagak emas segera bertanya, Ayah Kaisar, ada apa? Mungkinkah Anda merasakan aura Kyongki? Mereka telah menemukan tempat di mana Kyongki disegel dengan mengikuti petunjuk Dansu. Itu adalah sebuah gua batu. Mereka mengira itu akan kecil, tetapi ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa itu berlangsung lama. Lebih jauh lagi, itu bahkan dipenuhi dengan banyak mekanisme dan jebakan. Jika bukan karena Wu Liang, yang ahli dalam hal-hal seperti itu, mereka mungkin sudah terluka. Ayah putra mahkota gagak emas tiba-tiba bertingkah aneh di tempat yang penuh bahaya, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Wu Liang juga menjadi waspada. Pengalaman sebelumnya telah mengajarkan kepadanya betapa hebatnya empat bahaya itu. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, tidak. Kutukan boneka Zuan telah dibatalkan. Bagaimana mungkin? Teriak putra mahkota gagak emas dengan cemas. Pada saat yang sama, bahkan Wu Liang pun berteriak. Dia juga tahu betul tentang kutukan boneka. Terlebih lagi, kutukan itu telah ditetapkan oleh Kaisar Iblis secara pribadi. Selain Kaisar Iblis sendiri, tidak seorang pun, bahkan Kaisar Manusia Zhao Han, yang dapat membatalkannya. Bagaimana mungkin Zuan memiliki kemampuan itu? Ekspresi Kaisar Iblis tampak buruk saat dia berkata, sepertinya dia pernah bertemu di tempat ini. Kita harus lebih berhati-hati saat bertemu dengannya nanti. Dia sangat bangga saat pertama kali memasuki wilayah tak dikenal, merasa bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan ruang bawah tanah rahasia ini. Dia telah bertemu dengan Tao Wu, Tao Ti, dan beberapa musuh lainnya secara berurutan, namun, meskipun mereka kuat, mereka masih sedikit lebih lemah darinya. Itulah sebabnya, meskipun mengalami beberapa kemunduran kecil, dia tetap tidak panik. Namun, ketika 10 matahari muncul di langit, dia merasakan beberapa aura yang tidak lebih lemah dari auranya. Suasana hatinya menjadi lebih serius saat itu. Kemudian, cahaya keemasan turun dari atas,
menyambar busur pembunuh matahari milik putranya. Meskipun dia gembira karena ada kekuatan yang lebih besar, dia merasa sangat terguncang. Bagaimanapun, dia dan putranya benar-benar bisa mati di sini jika mereka mengalami kecelakaan. Iklan oleh Pub Future, tidak mungkin Zuan bisa membatalkan kutukan boneka dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pasti telah menerima bantuan dari seseorang yang kuat, atau memperoleh artefak sihir yang kuat. Namun, Kaisar Iblis adalah sosok yang ambisius dan kejam yang telah mendominasi satu generasi. Ia segera tenang, ia memiliki satu langkah terakhir yang harus diselesaikan. Selama ia membuka segelnya, ia bisa mendapatkan obat abadi, dan ia bahkan bisa menghadapi kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, ia tidak akan berguna, tidak peduli siapa yang ditemukan Zuan. Teruslah maju, kita harus menemukan Qiongqi secepatnya, katanya dengan ekspresi tegas, menuju ke kedalaman gunung. Sementara itu, Zuan jelas merasakan Golden Crow yang tertidur dalam benaknya dipotong-potong oleh sepasang gunting emas. Dia tidak lagi merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Dia tidak bisa menahan rasa senang karena telah bertemu dengan wujud jiwa Mosi. Kalau tidak, dengan hanya tubuh Valkyrie yang telah diperolehnya, tidak mungkin kutukan boneka dapat dipotong. Baiklah, kalau begitu aku tidur dulu, kata Mosi sambil menguap. Dia sudah terluka, dan terkena kutukan boneka membuatnya semakin kehabisan tenaga. Tunggu, Zuan memanggilnya. Aku punya kontrak lain. Tolong bantu aku memotongnya juga. Yun Jianyu dan Yu Yanluo tercengang. Kontrak apa lagi yang harus dicabut oleh kemampuan Mosi? Hanya Yan Suehen yang panik. Dia tentu tahu apa yang Zuan bicarakan. Apa yang sebelumnya dia dambakan siang dan malam adalah menyingkirkan skill cinta lebih padat dari emas milik Zuan, namun sekarang saat momen itu tiba, dia merasa khawatir secara misterius. Bahkan dia tidak yakin apakah dia merasakan harapan atau kekecewaan. Pastilah keterampilan sialan itu yang mempermainkanku. Tentu saja aku ingin menyingkirkannya. Pikirnya saat akal sehatnya menang pada akhirnya. Ia terus berbicara pada dirinya sendiri, memperkuat tekadnya. Mosi memejamkan matanya. Karena dia telah mengikat kembali kontraknya dengan Zuan, dia bisa merasakan kondisinya. Hah, Tuan? Anda punya banyak kontrak dengan orang lain, dan semuanya dengan wanita. Mana yang harus saya putuskan? Tanyanya sambil mencari-cari. Kamu punya banyak kontrak dengan wanita. Yun Jianyu dan Yu Yanluo mengulanginya, menajamkan telinga mereka. Yan Suehen curiga, orang ini tidak menggunakan love is more solid than gold pada orang lain, bukan? Itu milikku dan, miliknya, jangan salah potong, Zuan menjawab cepat, berkomunikasi dengan Mosi dalam benaknya. Dia memiliki kontrak jiwa dengan Mili, Qiao Sueying, Daji, dan beberapa lainnya. Akan menjadi masalah besar jika dia tidak sengaja memotong salah satu dari mereka. Jadi itu dia, kata Mosi. Dia terkekeh sambil menatap Yan Suehen, ekspresinya aneh. Namun, dia tidak membuang waktu. Gunting emas itu muncul lagi di tangannya. Kemudian, beberapa benang merah yang menghubungkan Zuan dengan Yan Suehen terlihat. Semuanya kusut. Mata Yun Jianyu dan Yu Yanluo langsung membelalak. Awalnya mereka hanya berencana untuk mendengarkan gosip, tetapi drama itu malah terjadi di dekat mereka. Yu Yanluo khususnya tiba-tiba merasa seolah-olah suaminya telah dicuri darinya. Yan Suehen sangat malu. Dia benar-benar ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi. Aku sudah baikan, ini benar-benar bunuh diri sosial. Mosi memotong benang sambil menggerutu, ada begitu banyak benang merah. Apakah kamu yakin ini hanya disebabkan oleh sebuah kontrak? Bab 1460, Inti Formasi. Melihat rahasianya akan terbongkar, pikiran Yan Suehen menjadi kosong sepenuhnya. Saya baik-baik saja, aku akan langsung mati karena penyihir itu. Mengapa Yu Yanluo menatapku seperti itu? Dan, bagaimana muridku Cuyan akan memandangku saat dia mengetahuinya? Ini bahkan akan merusak reputasi Sekte White Jade. Aku juga akan menjadi target ejekan semua orang. Dia bahkan merasakan dorongan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya, Zuan bereaksi cepat dan menutup mulut Mosi. Memem, kata-kata Mosi selanjutnya terdengar. Biasanya, dengan melatihnya, Zuan tidak mungkin bisa menyentuhnya. Namun, karena dia lemah dan terluka parah, dia tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Awalnya dia agak kesal, tetapi ketika melihat reaksi Zuan dan Yan Suehen,
dia langsung mengerti. Mereka berdua punya urusan pribadi. Hatinya yang suka bergosip langsung menang. Matanya melirik ke arah mereka berdua, sampai-sampai dia tidak nyaman dengan kontak fisik itu. Yun Jianyu mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka berdua sepasang kekasih? Little An, apa yang kau lakukan dengan menutup mulutmu? Zuan segera berkata, hal ini terutama karena kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Awalnya dia terluka parah, dan dia bahkan harus menghabiskan lebih banyak energinya. Saya khawatir dia akan terlalu memaksakan diri dan ingin dia beristirahat lebih awal. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Mosi, balikkan sekarang. Kondisimu saat ini tidak baik. Mosi menjawab, tidak apa-apa. Bagian ini tidak akan membuat banyak perbedaan. Aku ingin menonton drama ini sendiri. Zuan terdiam. Ketika melihat Zuan menggertakkan giginya karena marah, Mosi menyiksanya. Dia diam-diam menjawab, tentu saja, tidak apa-apa jika aku ikut bermain, tetapi kamu harus membayar. Gunakan buah-buah itu dari sebelumnya. 100 buah, tidak, 200. Meskipun dia belum pernah memperlihatkannya sebelumnya, tubuhnya memiliki ingatan yang kuat tentangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Zuan tahu bahwa yang dibicarakan adalah buah qi. Dia tidak punya waktu untuk menawar dan menjawab. Baiklah. Iklan oleh Pub Future. Tepat pada saat itu, Yu Yanluo berkata, Zu, Mosi sedang lemah sekarang. Jangan berakhir menyakitinya dengan menutup mulutnya. Zuan berpikir dalam hati, kamu jelas-jelas hanya ingin mendengar apa yang dia katakan, namun kamu membuatnya terdengar begitu sombong. Kapan Anda juga menjadi bermuka dua? Tapi kamu masih amatir. Saya sudah menangani situasi itu. Yun Jianyu mendesaknya dengan tidak sabar, Xiao An, cepat lepaskan dia. Tidakkah kau bilang kau benar-benar melakukan hal yang memalukan? Yan Suehen menatap Zuan dengan gugup. Dia mengangguk sedikit, matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon. Jika Zuan terus menutup mulut Mosi, yang lain hanya akan curiga. Dia hanya akan membantah semuanya. Namun, jika Mosi berbicara, mereka benar-benar akan tamat. Zuan tersenyum padanya. Kemudian, dia melepaskan mulut Mosi. Yan Suehen tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir gila. Bajingan ini, tidak ada apa-apa. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya, kata Zuan sambil mengangkat bahu. Yun Jianyu dan Yu Yanluo langsung menatap Mosi, bertanya, apa yang kau katakan sebelumnya? Kekasih. Petik 2. Mosi menjawab sambil tersenyum, mereka memiliki rasa persahabatan yang kuat. Kesepakatan itu mungkin dibuat untuk menghadapi musuh yang kuat. Mengapa kalian berdua merasa seperti sepasang kekasih? Zuan diam-diam memberinya acungan jempol yang besar. Seperti yang diharapkan dari selir jahat yang terkenal dalam sejarah. Meskipun dia tampak seperti jenderal wanita yang tangguh dari luar, dia benar-benar hebat saat dia bertekad melakukan sesuatu seperti ini. Begitukah? Yu Yanluo menjawab, terdengar sedikit bingung. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perjanjian macam apa yang bisa digunakan untuk melawan musuh yang kuat? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Yun Jianyu, dia tidak mudah tertipu. Pandangannya beralih antara Zuan dan Yan Suehen. Yan Suehen juga bereaksi saat itu. Dia khawatir Zuan akan membocorkan sesuatu. Sangat sulit untuk menipu seorang Grandmaster seperti Yun Jianyu, jadi dia berkata, saat itu, kami bertemu dengan seorang wanita salju di pegunungan salju besar. Dia berada di alam abadi bumi dan kami tidak sebanding dengannya, jadi kami menggunakan kontrak keterampilan rahasia. Itulah sebabnya kami nyaris berhasil melarikan diri. Begitukah? Aku sudah bertahun-tahun melawanmu, tetapi mengapa aku tidak pernah mendengar sekte giok putihmu memiliki kontrak rahasia seperti itu? Yun Jianyu bertanya sambil mengerutkan kening. Dia dan Yu Yanluo pernah mendengar tentang masalah wanita salju sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Jantung Yan Suehen berdebar kencang, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia menjawab, itu bukan sekte giok putih. Aku menemukannya di ruang bawah tanah rahasia di masa laluku. Mengapa aku menjelaskan ini kepadamu? Mengapa aku harus memberitahumu tentang kartu trufku? Dia khawatir Yun Jianyu akan mencoba mengonfirmasi hal tersebut dengan sekte giok putih, jadi dia tidak berani mengatakan itu dari mereka. Yun Jianyu setengah yakin, tapi Yu Yanluo tiba-tiba berkata, apakah itu berarti selama ini,
energi kamu dan Ah Su terhubung. Tidak heran dia merasa ada yang aneh di antara mereka berdua. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Iklan oleh Pub Future. Pertanyaan itu membuat Zuan dan Yan Suehen terkejut. Wajah Yan Suehen hampir memerah. Apa maksudmu terhubung? Mereka memang telah terhubung di pegunungan bersalju besar, namun, Yan Suehen dengan cepat menjelaskan, tentu saja tidak. Kami hanya harus menggunakan strategi darurat. Setelah itu, kami tidak menggunakannya lagi. Teknik rahasia ini istimewa, dan aku juga tidak bisa menyingkirkannya. Itulah sebabnya kami merepotkan Nona Moshi. Moshi menyeringai. Wanita ini tampak pendiam dan sopan, jadi dia mengira Yan Suehen adalah wanita yang tidak fleksibel. Sebenarnya, dia sekarang merasa wanita lain itu sama liciknya dengan dirinya. Baru setelah penjelasan Yan Suehen, kedua wanita lainnya setengah yakin. Zuan segera mengambil kesempatan untuk menyeret Moshi kembali ke ruang khusus. Tepat pada saat itu, ledakan energi dahsyat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Pertarungan antara makhluk abadi di bumi. Seru Yun Jianyu. Dia tidak bisa lagi peduli dengan gosip. Perhatiannya segera tertuju pada kejadian aneh itu. Yan Suehen diam-diam menghela napas lega, katanya, itu tampaknya adalah kekuatan Kaisar Iblis. Yun Jianyu mengangguk, lalu menambahkan, dia tampaknya sedang melawan sesuatu yang kuat. Kultivasi lawannya tidak kalah dengan dia. Yu Yanluo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, penjara rahasia ini memiliki terlalu banyak kultivator yang kuat. Ah Su, bagaimana mungkin kau membiarkan wilayah tak dikenal lainnya itu tetap hidup? Zuan berkata dengan ekspresi serius, setiap wilayah tak dikenal memiliki inti formasi. Hanya dengan berurusan dengan inti formasi itu kita bisa keluar. Kalau tidak, kita akan terjebak di ruang bawah tanah rahasia ini selamanya. Di mana tepatnya inti formasi ini? Kita telah mengulangi jalan heroik Yi, dan kita bahkan telah berurusan dengan 10 matahari. Setelah itu, kita bahkan terjebak dalam pemutusan jalan surga dan manusia. Mengapa kita belum bisa pergi? Yun Jianyu bertanya dengan kesal. Mereka telah melakukan begitu banyak hal, namun semuanya tampak sia-sia. Yang terpenting, tidak ada indikator misi sama sekali di wilayah tak dikenal, jadi mereka bahkan tidak tahu di mana harus mengerahkan upaya mereka sekarang. Dunia ini sangat luas, jadi mereka bahkan tidak bisa menggunakan kekerasan dan hanya bisa mencari di setiap inci tempat itu. Zuan berpikir sebentar, lalu berkata, berdasarkan pengalaman masa laluku, setiap daerah tak dikenal berhubungan dengan dinasti kuno. Mereka seringkali terhubung dengan penguasa tertentu dari dinasti itu. Beberapa adalah kaisar pendiri, sementara beberapa adalah penguasa fase akhir. Orang yang meninggal tadi adalah penguasa terakhir dinasti Xia. Oh, benar. Moshi adalah permaisuri saat itu. Jadi, wilayah tak dikenal ini mungkin saja ada hubungannya dengan dinasti Xia. Jika Xia Jie bukan inti formasi, jelaslah siapa identitas inti yang sebenarnya. Siapa dia? Tanya ketiga wanita itu, merasa sedikit tercengang. Mereka tidak tahu apapun tentang dinasti-dinasti itu, dan mereka juga penasaran. Bagaimana Zuan tahu tentang hal-hal seperti itu? Apakah kamu masih ingat ketika Sun menyuruh kita mengulang jalan kepahlawanan dan mendapatkan senjata suci? Dia juga memberitahu kita siapa yang akan menggunakannya. Tanya Zuan sambil menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Raja pendiri dinasti Xia, Yu Yang Agung. Wanita ketiga itu menjawab sama. Meskipun mereka tidak mengetahui sejarah dinasti Xia, mereka semua memiliki ingatan yang luar biasa. Mereka ingat apa yang dikatakan Sun saat itu. Namun, karena terpisahnya surga dan dunia fana, Sun telah kembali menjadi debu. Di mana kita bisa menemukan Yu Yang Agung? Zuan menjawab dengan ekspresi muram, apakah tirai Kaisar Iblis adalah orang bodoh? Tentu saja tidak, kata Yan Suehen dan Yun Jianyu serentak. Sebaliknya, dia adalah salah satu orang paling cemerlang di dunia saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari dua orang paling berkuasa di dunia ini. Kalau begitu, kita sudah belajar banyak. Lalu bagaimana dengan Kaisar Iblis yang luar biasa? Tanya Zuan. Mata ketiga wanita itu berbinar. Mereka mulai berkata, maksudmu? Jika saya tidak salah, kami baru memecahkan setengah dari rahasia wilayah tak dikenal ini. Zuan terdiam sesaat, lalu berkata dengan ekspresi serius, di tengah kemungkinan besar ada di tangan Kaisar Iblis.